berdasarkan pengamatan saya pada waktu saya coba diskusi dengan Grab, saya kaget. Ada lagi tambahan biaya tidak langsung yang menyebut namanya biaya jasa aplikator. Kekisruhan ini terjadi karena mungkin ya ada ketidaktransparan aplikator kepada para driver sebagai mitra. Ya, di antara mereka aplikator itu ada namanya biaya tidak langsung. Ya. Nah, itu juga yang menyebabkan driver online ini merasa loh terlalu banyak dipotong. Dapatnya kita berapa gitu loh. Semua pihak itu tahu bagaimana proses undang-undang atau aturan yang kita buat, ya. Jangan ada yang mencederai antara satu dengan yang lain, apalagi kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Resonansi, tempat kita ngobrol-ngobrol santai terkait isu-isu terkini bersama saya Aher Budiantoro. Dan saya Salma Hasanah Nur. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Yes. Ya. Hari ini di podcast Resonansi kita akan membahas isu yang masih panas diperbincangkan, bahkan sudah di atas meja para anggota parlemen, khususnya di Komisi 5 DPR RI. Kita tahu ada demo besar-besaran belakangan ini, driver ojol versus aplikator. Nah, hari ini di studio kita sudah kehadiran langsung salah satu anggota parlemen yang vokal membela hak-hak driver ojol, yaitu Bapak Hamka BKD. Terima kasih Bapak Hamka atas kehadirannya. Sebuah kehormatan Pak Hamka ya. Meluangkan waktu dari perjuangan politik Bapak bisa hadir di sini gitu. Selamat datang Pak Hamka. Di podcast Resonansi ini Pak, kita ada ritual. Ritualnya itu ritual mesin resonansi namanya. Nanti saya akan lempar pertanyaan, Bapak jawab singkat dan tanpa berpikir panjang gitu. Jadi pertanyaan tidak berat. Jadi gini Pak Hamka, pertanyaan pertama. Pernah ditolak driver ojol nggak Pak dalam proses pemesanannya? Enggak. Tidak pernah ya? Aman ya Pak ya? Kemudian Bapak pilih tarif dinaikkan tapi orderan itu sedikit, menurut Bapak sebagai anggota parlemen, atau tarif tetap tapi ordernya ramai? Tarif tetap ordernya ramai. Tarif tetap order ramai. Iya. Mengapa begitu Pak? Dengan tarif tetap ordernya ramai itu otomatis pendapatan dari pihak-pihak yang terkait itu pasti memuaskan untuk mereka. Ya. Terakhir Pak, satu kata yang ada di kepala Bapak top of mind, driver ojol versus aplikator. Terjadi perbedaan pendapat. Oke, terjadi perbedaan pendapat. Yes. Oke, ditahan dulu, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di segmen selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita mau nawarin Bapak dulu minum ya, agar lebih rileks lagi pembahasan kita. Kopi atau? Ya, kopi. Americano. Oke, siap. Ya. Kakak Yahya kopinya. Iya. Silahkan Kakak Yahya. Halo Pak. Ya. Terima kasih. Untuk Bapak spesial yang Americano ya Mas? Ya. Jangan tertukar. Tapi buatnya di Indonesia. Aku coba minum dulu ya. Iya, boleh Bapak. Silakan. Americano buatnya di Indonesia. Americano buat di Indonesia. Iya. Orang lokal aja. Namanya aja, tetapi kopinya kopi Indonesia, apalagi kopi dari Toraja. Oh, ya Bapak dari Dapil Sulawesi Selatan, Dapil 1 ya. Ini periode ketiga Bapak ya? Alhamdulillah, periode ketiga. Konsisten di Komisi 5 ya Pak? Konsisten Komisi 5. Mantap perjuangannya. Kakak Yahya gimana? Ada Pak Hamka BKD di sini? Ada Pak Hamka di sini. Ya saya mau kasih hadiah pantun untuk Pak Hamka. Ya. Seruput kopi sambil berdiskusi. Cakep. Bahas topik ojol di tangan regulasi. Cakep. Pak Hamka BKD angkat suara berisi. Algoritma berkuasa tanpa belas kasihan hati. Cakep. Satu lagi ya.
Silakan. Biar double cakepnya. Silakan. Menyindir teh di podcast Resonansi. Cakep. Sambil dengar petua sang tokoh negeri. Cakep. Hamka BKD, suarakan hati. Cakep. Kekuasaan algoritma harus diuji kembali. Mantap. Jadi karena kehadiran Bapak di sini, kami semua baik itu pengguna, kami penumpang gitu ya. Ya itu semua berharap kehadiran Bapak di sini memberikan ya angin segar lah buat kita lah seantero anak negeri ini ya. Ya nasib seantero anak negeri yang bekerja untuk ojol ya begitu ya. Insyaallah. Untuk anak istrinya semua ini dengar Bapak nih. Insyaallah. Ya begitu Pak. Siap. Oke. Mas Aher, sama. Terima kasih Kakak Yahya. Terima kasih ya. Paham Kak, saya melihat Instagram Bapak, hal yang paling update itu adalah Bapak melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat spesifik mengundang ojol yang ada di Makassar. Iya. Kemudian kita tahu ada demo besar-besaran juga seperti itu. Mungkin itu menjadi alasan Bapak mengumpulkan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang mereka tuntut, Pak? Saya mencoba menelusuri relung-relung pikiran mereka. Sampai sejauh mana kepuasan mereka dalam pekerjaan mereka itu. Ternyata menurut pandangan saya ada sesuatu yang harus diluruskan. Karena anak bangsa yang sudah jutaan orang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ojol ini, maka saya berpikiran harus kita bantu mereka di mana letak permasalahannya sehingga terjadi demo, terjadi kesalahan pendapat antara satu dengan yang lain. Ini yang coba kita luruskan nanti ke depan. Itu. Agar bisa mendiagnosa dengan tepat, Pak ya. Sebenarnya apa yang dituntut? Betul. Ya, memang dari tuntutan yang mereka sampaikan ya, kalau kita simak di sosial media nih Salma, para driver ini mengeluhkan terutama terkait dasar yang tidak manusiawi. Misalnya sistem insentif yang dikeluarkan oleh platform, dalam hal ini mereka penyedia jasa ojek online yang mudah berubah-ubah. Misalkan ketika ada promo, entah itu bentuknya apa ya, mereka ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para driver ini, dan itu tentunya membuat mereka itu berkeberatan karena dari pemotongan yang dilakukan oleh aplikator ini membuat pendapatan mereka itu menjadi berkurang. Nah sebenarnya yang kita coba tanyakan kepada Pak Hamka, ini kan mereka kan sebenarnya ya kemitraan ya sifatnya, mitra. Dalam hal ini mereka sebagai penyedia jasa terkait transportasi online yang memang sudah menjadi kebutuhan kita ya, terutama yang di kota-kota besar. Nah yang kami tanyakan adalah begini Pak, apakah sebenarnya para driver ojek online ini sudah mendapatkan keadilan dalam sistem transportasi kita? Jika belum, sebenarnya apa yang harus menjadi prioritas DPR supaya tuntutan mereka ini bisa terpenuhi? Silakan Pak. Oke, menarik pertanyaannya. Tapi saya mencoba mereflay dulu perjalanan kegiatan atau perjalanan bisnis ojol ini. Betul. Perjalanannya itu pada tahun 2014. Pertama kali masuk di Indonesia. Pertama kali. Untuk menjalankan jenis usahanya dengan sistem online. Walaupun pada waktu itu dengan roda 4. Roda 2 belum ya? Roda 2 belum dilakukan pada waktu itu. Pada tahun 2015 berdiri Gojek, di sanalah dimulai ojek online dengan roda 2. Sampai tahun 2019 mulai berkembanglah kegiatan-kegiatan atau bisnis ojol itu. Maka dihadapkan satu permasalahan antara aplikator
dengan driver timbul masalah. Persoalannya di sini adalah kalau roda 2 itu belum ada payung hukumnya. Oleh karena itu, yang harus difikirkan di sini adalah bagaimana payung hukum itu ada sehingga bisnis ini berjalan dengan baik. Maka pada tahun 2022 ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat atau mengeluarkan peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 667 2022 yang pada awalnya menetapkan tarif berdasarkan zonasi dan berdasarkan batas atas dan batas bawah. Oke. Ada batasan. Ada batasan. Ya. Nah, tapi dalam perjalanan ini tidak memuaskan. Ada suara-suara yang tidak memuaskan lagi bagi driver pada waktu itu. Ya. Maka pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan lagi peraturan Menteri Perhubungan nomor 1001. Disitulah diatur tarif angkutan ojol itu. Ya. Nah, di mana di dalam surat keputusan itu menyebutkan bahwa bagian daripada driver itu 15% dari pendapatan yang diperoleh, dan 5% itu untuk digunakan jaminan sosial dan asuransi. Artinya 5% memang sudah diatur ya? Memang sudah diatur. Di dalam surat keputusan itu memang diatur 15 tambah 10 tambah 5. Tambah 5. Jadi 20%. Total 20%. Ya. Nah, dalam perjalanannya ada ada kecurigaan ya. Dari teman-teman pengojek ya. Kok bisa seperti itu? Ada pemotongan terlalu besar. Yeah. Berdasarkan pengamatan saya pada waktu saya coba diskusi dengan Grab, saya kaget. Ada lagi tambahan biaya tidak langsung yang menyebut namanya biaya jasa aplikator. Di luar 20%. Di luar 20%. Okay. Jadi ada biaya yang keluar yang disebut dengan biaya tidak langsung, itu biaya jasa aplikasi, bukan aplikator. Walaupun nanti aplikator punya, ya. Nah, ini yang mungkin tidak pernah disampaikan kepada driver. Selaku mitranya. Jadi sepihak saja gitu. Ya, sepihak. Apakah dia mengerti atau tidak sehingga merasa dirinya terlalu banyak dipotong oleh aplikator. Ya. Saya ambil contoh misalnya, kalau seorang driver memperoleh pendapatan biaya angkut misalnya 12.000, yang dipotong lebih dulu 2.000 dulu, berarti sisa 10.000. Nanti dari 10.000 itu dihitung hak daripada driver 20% dari 10.000, berarti cuma 8.000. Nah, di situ permasalahan. Yeah. Nah, ini sebenarnya kita berharap bahwa kekisruhan ini terjadi karena mungkin ya ada ketidaktransparanan aplikator kepada para driver sebagai mitra. Ini yang coba kita jembatani sehingga berpikir secara sederhana saja kita bisa mengambil langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk regulasinya nanti ya Pak? Ya. Jangka pendek yaitu bagaimana mensinkronkan antara driver dengan aplikator. Harus ada keterbukaan. Tidak boleh ada yang disembunyikan, semua harus terbuka. Betul. Ya. Berapa yang harus diterima oleh aplikator dan berapa yang harus diterima oleh
driver. Intinya ini harus ada transparansi dalam proses pemotongan. Nah, kemarin juga kami sudah berdialog dengan pengemudi ojol. Ya, tuntutannya sih bagaimana supaya pemotongan itu jangan terlalu tinggi. Mintanya 10%. Ya. Ini yang kita coba nanti komunikasikan melalui Menteri Perhubungan. Kan dalam waktu singkat ini Menteri Perhubungan akan juga mengambil langkah-langkah secara jangka pendek, mengembalikan pada posisi yang diharapkan ketersesuaian antara keinginan aplikator dengan keinginan driver. Kemudian paham Kak, isu tentang tuntutan driver ojek online ini kan sudah lama ya, sudah bertahun-tahun gitu. Apalagi kita tahu di sini ada cerita tentang driver ojek online yang sedikit mengiris hati gitu Pak ya. Mereka harus mencari uang dari pagi, subuh, atau sampai ada yang tengah malam. Ada yang hidup di jalanan bahkan. Kemudian ada juga yang meninggal di pinggir jalan. Ini kan sangat krusial ya Pak ya, tentang hidup seorang manusia. Bahkan ini mayoritasnya itu adalah menjadi kepala keluarga. Kemudian isu ini sudah berlarut-larut, hari ini pun naik lagi isunya. Kemudian terkesan pemerintah itu melakukan pembiaran gitu Pak. Di isu di media tuh tersebar bahwasanya pemerintah melakukan pembiaran. Jadi kita bernegara seperti tanpa negara. Tanggapan Pak Hamka terhadap isu pembiaran ini seperti apa Pak? Saya melihatnya proses pembiaran ini karena tidak ada payung hukum. Sebab apa? Roda 2 bukan alat angkut kendaraan umum. Sehingga sebenarnya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan itu hanya menyelesaikan secara sementara agar ekosistem daripada ojol ini dengan aplikatornya itu dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu jangka pendek harus disesuaikan dulu atau secara transparan menyesuaikan antara keinginan operator aplikator dengan pengemudi online. Ini jangka pendek. Ini yang akan segera diselesaikan. Kami juga meminta kepada Menteri Perhubungan untuk menyelesaikan secara jangka pendek, dan jangka panjangnya kita akan membuat suatu undang-undang yang disebut nanti apa judulnya, yang jelas bahwa undang-undangnya harus dibuat dengan adanya undang-undang, payung hukumnya pasti ada, sehingga apa yang terjadi tadi itu tidak kejadian lagi. Ya, seperti kecelakaan dan sebagainya, itulah yang menjadi fokus di dalam undang-undang sebenarnya. Ya, itu yang kita mau lihat, bahwa diberikan payung hukum roda 2 bisa menjadi angkutan umum. Syarat menjadi angkutan umum misalnya sederhana saja. Ya, kalau misalnya roda 2 ditetapkan sebagai angkutan umum, punya SIM C, ya, orangnya sehat, memenuhi standar kendaraannya, keamanan dan kenyamanan itu harus dipertahankan, harus dilakukan. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi jangka pendeknya itu nanti pemerintah melalui Menteri Perhubungan itu akan menyesuaikan, nanti karena akan dibentuk tim oleh Menteri Perhubungan untuk menyesuaikan tarif-tarif, dan saya berharap bahwa harus ada transparansi antara aplikator dengan pengemudi. Kalau itu sebagai mitra, namanya mitra, tidak boleh ada dusta di antara mereka. Iya kan gitu. Itu yang saya harapkan. Ya, artinya ini Pak Hamka memandang bahwa memang ini sudah seharusnya jangka pendek harus diperbaiki ya. Dalam rangka keberlangsungan ekosistem digital, dalam ini transportasi online. Tadi juga Pak Hamka sudah menyampaikan bahwa jangka panjangnya akan membentuk satu regulasi ya, regulasi dalam ini undang-undang tentang transportasi. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan bahwa problemnya adalah ojol ini kan roda 2 ya, sementara di undang-undang transportasi yang ada ini kita tahu bahwa itu belum sama sekali belum diatur, bahkan untuk tingkat keselamatan tidak memenuhi standar kelayakan. Nah, ini melihat hal-hal seperti ini Pak,
Bapak memandangnya apakah nanti akan memungkinkan driver ojek online dalam ini yang roda 2 Pak bisa kemudian masuk dalam transportasi online, entah itu namanya dalam nomenklatur undang-undang seperti apa, kira-kira seperti apa Pak? Ya. Saya kira bisa saja. Bisa saja. Okay. Bisa saja. Kita ambil contoh yang sudah berjalan sekarang dengan peraturan daerah, yaitu Kota Agats di Kabupaten Asmat, Papua Tengah. Di sana itu roda 2-nya sudah plat kuning dan bisa menjadi kendaraan umum buat mereka dan aman-aman aja. Itu bisa jadi contoh ya. Itu Pak, jadi contoh. Kalau mau dilakukan itu dengan baik, aturannya dengan baik diatur dengan baik, saya kira bisa saja. Yang paling penting di sini roda 2 dan roda 3 bisa saja menjadi kendaraan umum asalkan memenuhi standar keselamatan, keamanan baik untuk penumpangnya maupun untuk dirinya sendiri. Itu yang penting. Ya, artinya ini sudah ada pembuktiannya di Asmat ya, Asmat Papua Tengah ya Pak ya. Ini kan tinggal kemauan bagaimana pemerintah membuat regulasinya ya Pak ya. Dan ini memang sedang didorong ya Pak di Komisi 5 ya. Di sisi lain Pak, aplikator itu sepertinya sangat mudah sekali mengatur nasib dari driver itu sendiri. Ada isu bahwasannya mereka itu terkadang tidak diberi ruang untuk bernegosiasi ataupun menolak. Jadi itu seperti ada ketimpangan relasi antara aplikator dan driver itu sendiri Pak. Tiba-tiba disuspend, tiba-tiba di-ban, tiba-tiba insentifnya hilang gitu. Kemudian apakah hal ini juga menjadi perhatian Komisi 5 adanya ketimpangan relasi tersebut? Iya. Tentu seluruh aspek menjadi perhatian. Tentu ya Pak ya. Tentu ya. Intinya adalah bagaimana ada satu kesepahaman antara aplikator dengan driver ojol. Kesepahaman ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi kalau perlu dituangkan dalam kesepakatan bersama antara aplikator dengan driver ojol. Sehingga tidak ada lagi dusta di antara mereka semuanya. Jelas. Transparansi tadi kuncinya Pak ya. Transparansi utamanya aplikator. Harus ada transparansi bahwa sekian Anda dapat. Jangan lagi ada biaya. Ya jujur saya sampaikan tadi bahwa di antara mereka aplikator itu ada namanya biaya tidak langsung. Nah, itu juga yang menyebabkan driver online ini merasa terlalu banyak dipotong. Dapatnya kita berapa gitu loh. Nah, kalau ini semua diatur dengan baik dalam jangka pendek dalam bentuk peraturan Menteri Perhubungan, insya Allah jangka pendek bisa terselesaikan. Secara jangka panjang kita buatkan DPR dan pemerintah akan menyusun undang-undang transportasi online. Judulnya nanti naskah akademik yang akan mengkaji judul apa yang cocok untuk transportasi online. Kemudian Pak, banyak sekali driver di luar sana ketika demo itu mereka merasa tertekan dan tidak berani bersuara karena ada ancaman dari aplikasi akan disuspend atau di-ban kalau demo pada hari ini. Yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa dilakukan DPR agar para driver ini tidak khawatir menyuarakan suara mereka Pak? Inilah yang dicoba duduk secara bersama antara aplikator dengan pengemudi ojol, difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Kami nanti insya Allah akan mengawasi sampai sejauh mana. Yang penting bahwa kedua belah pihak ini harus ada kesesuaian paham dulu terhadap operasional ojol ini. Kalau ini tidak transparan dan tidak ada hitam di atas putih di antara mereka, itu seenaknya bisa terjadi. Saya hanya berharap bahwa semua nanti peraturan yang keluar itu mendukung sistem transportasi online ini untuk menuju perlakuan undang-undang yang kita akan buat itu lebih bagus lagi nanti akan datang. Komisi 5 kompak semua Pak dengan isu ojol ini. Insya Allah. Kompak ya. Pasti kompak. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita tidak bisa biarkan sudah jutaan orang
menggantungkan hidupnya dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Karena ini sudah berbicara nasib satu keluarga Pak ya bahkan ya. Nah, isu yang lebih liar lagi di media, infonya ada intervensi dalam proses tuntutan demo driver ini Pak, yang lebih condong kepada aplikator di Komisi 5. Bagaimana tanggapannya Pak isu liar ini? Saya kira itu namanya liar, saya kira wajar-wajar juga kita dengar, ya. Tapi tidak perlu masukkan dalam hati karena tidak pernah itu terjadi. Semua itu bisa berasumsi. Tetapi di dalam kita di sana semua itu sependapat bagaimana meluruskan ini, bagaimana memastikan payung hukum semua pihak untuk melaksanakan kegiatan ojol ini. Itu loh. Jadi bagi saya tidak terlalu percaya itu karena saya orang dari Komisi 5, tidak ada teman-teman lain mulai dari pimpinan, mulai praksi semua, tidak ada yang neko-neko soal itu. Kepentingan kita adalah bagaimana menyelesaikan masalahnya, hajat hidup orang banyak, bagaimana pekerjaannya berkembang terus. Artinya ada upaya untuk ini ya, semacam memayungi kepentingan semua pihak, dalamnya aplikator dan Komisi 5 kompak terhadap hal itu ya, satu suara untuk bagaimana caranya ojol itu dan aplikator itu memiliki sepemahaman yang sama. Kemudian dan transparansi Pak ya. Jadi isu di luar sana sahabat-sahabat resonansi itu tidak benar adanya gitu ya Pak ya. Oke, seperti itu. Ya memang ini problematik ya Salma ya. Di satu sisi kita ingin semacam ekosistem digital ini tetap berjalan sehingga bisa memberikan kontribusi kepada negara. Di sisi lain ada sebuah masalah yang memang ini dalam perspektif driver ojek online ini itu merugikan. Nah pada akhirnya isu ini kemudian menjadi memuncak. Nah kalau dulu kita melihat bahwa negara itu dituntut untuk mengatur perusahaan ya Pak, misalnya kasus-kasus seperti eksploitasi tenaga kerja di pabrik. Nah sekarang ada pergeseran terkait eksploitasi ini. Dalam hal ini sekarang itu yang dieksploitasi adalah waktu, kemudian jarak tempuh, kemudian rating yang tadi Salma sampaikan. Nah ini kan artinya semua ini dikendalikan oleh kode yang sebenarnya kita nggak tahu tuh algoritmanya seperti apa Pak ya. Yang makanya driver ojek online ini bersuara nih. Algoritma ini sebenarnya bagaimana sih ditentukannya? Tidak ada transparansi yang tadi Pak Hamka sampaikan. Nah bagaimana sikap DPR kemudian menyikapi hal ini? Apakah ini perlu untuk kemudian mengembangkan regulasi yang berbasis algoritmik accountability, Pak? Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa secara jangka pendek semua ekosistem ojol ini berjalan dengan baik. Ya, kita ciptakan suasana bagaimana antara pengemudi dan aplikator terjadi kesepahaman melalui perantaraan Menteri Perhubungan. Nah, ke depan saya kira dengan lahirnya sebentar undang-undang, apa yang disampaikan tadi algoritma itu akan kita coba mengadopsi yang bagus, ya, tentu untuk kepentingan mereka-mereka ke depan. Ini bukan jangka pendek, ini untuk hidup mereka ke depan. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita sembarangan di dalam menyusun undang-undang ini. Pertama harus kita naskah akademiknya seperti apa, ya. Kemudian yang kedua kita uji publik lagi, kalau perlu semua pihak dipanggil, supaya nanti kita melahirkan undang-undang yang betul-betul fair menurut kepentingan algoritma dan kepentingan ekosistem ojol itu tadi. Kita tidak mau menghendaki ada sesuatu yang tidak seimbang antara aplikator dengan driver ojol. Artinya ini perlu untuk mencari semacam fakta-fakta di lapangan ya, pada yang nanti sedang disusun ya, dalam ini naskah akademiknya ya. Untuk kemudian kita uji publik dulu untuk melihat apa masukan-masukan masyarakat ya dalam rangka menuju undang-undang yang semacam meaningful participation. Tapi tentu undang-undang itu dalam artian adil tidak harus sama Pak ya, mungkin Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak? Ya adil ya menurut saya.
tergantung perannya masing-masing. Iya, betul ya Pak ya. Itu yang harus dipertegas juga Pak ya. Tidak bisa juga bahwa adil sehingga orang dikorbankan bukan harusnya dia dikorbankan. Itu juga tidak benar. Jadi adil dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yes. Ya, betul. Ya. Kalau haknya kita tuntut dan kewajiban kita tidak laksanakan, bagaimana juga mau adil? Ya kan? Jadi semuanya itu harus kembali kepada dirinya masing-masing. Hak dan kewajiban itu harus menjadi prioritas utama di dalam kesepakatan. Oke. Yang lebih jauh lagi, di driver ojek online ini mengeluhkan adanya slot, Pak. Bahkan ada yang membayar 20.000 untuk bisa dapat orderan dalam sehari. Ada jam-jamnya. Dalam investigasi Bapak sebagai anggota Komisi 5 bagaimana Pak terkait hal ini? Ya itu namanya slot dan sebagainya, itu adalah promo. Aplikator itu mau kan dapat share market yang besar. Ya. Nah, tentu seorang pengusaha tentu ingin melayani orang dengan baik, dengan promo, agar menjadi daya tarik, agar supaya memanfaatkan jasanya dia dalam aplikator itu sebanyak mungkin. Ya. Nah, promo itulah sebenarnya yang diinginkan oleh driver yang saya sempat wawancarai. Kalau bisa promo itu nggak usah ada. Dihilangkan saja. Karena mempengaruhi pendapatannya, membebani, sekaligus membebani dan sekaligus mengurangi pendapatan mereka. Karena bayarnya sedikit, Pak, jaraknya lagi jauh. Nah, tetapi namanya bisnis pasti ada promonya. Itu juga yang harus diatur di dalam kesepakatan. Apapun misalnya e-commerce, pasti ada promonya. Nah, promonya apakah dari barangnya atau dari sisi ojolnya? Ya kan? Tergantung pembicaraannya. Ini namanya bisnis. Tapi di sisi lain, driver itu tidak menghendaki itu karena itu mengganggu. Mengganggu waktunya, capeknya, di sisi lain pendapatannya sedikit. Itulah. Karena tadi dibebankan ongkos yang seharusnya dibayar oleh customer dibebankan kepada driver. Dalam hal ini kita juga baru tahu ya, ternyata selama ini kita menggunakan jasa aplikasi ojek online tuh ketika promo tuh ternyata dibebankannya ke driver. Iya, semuanya ada. Kalau namanya promo, Pak, harganya pasti rendah. Kalau harganya rendah ya pasti sedikit dapatnya driver. Itu konsekuensi. Nah, yang gini-gini semua, yang persoalan-persoalan begini semua harus memang ada kesepakatan. Taruhlah saya katakan begini, aplikator memanfaatkan promo, tapi di sisi lain nanti kasih peluang lagi ojol itu, driver itu untuk memperoleh pendapatan yang agak lebih besar. Kan itu promo hanya sewaktu-waktu saja, tidak terlalu sering. Ini kalau memang kesepahaman itu ada. Tapi kalau sudah saling mencurigakan, nah itu yang susah. Ada dusta jadinya di antara. Jangan ada dusta di antara aplikatornya dan drivernya. Menyambung dari apa yang tadi Pak Hamka sampaikan, artinya Komisi 5 itu mendorong adanya keadilan digital, begitu bahasanya Pak ya. Dari transparansi, kemudian pembagian nilai ekonomi digital yang harus tentunya didudukan bersama antara drivernya dan aplikatornya, begitu ya. Nah, namun Pak, kita tahu ya, ojol ini adalah isu yang maksudnya masyarakat dalami dan selalu mereka tunggu-tunggu update-nya seperti apa begitu ya. Dan masih hangat sampai sekarang, baik itu di Twitter, TikTok, Instagram, sangat masih hangat. Kemudian di dalam studio ini kita sudah diwakili sama salah satu netizen yang langsung ingin bertanya sama Pak Hamka sebagai anggota Komisi 5 gitu. Langsung saja Kakak Yahya bertanya ke Pak Hamka mewakili netizen di luar sana. Iya Pak, jadi ini saya mewakili netizen karena saya juga pengguna ojol, karena
ya kemana-mana dengan ojol gitu Pak. Soalnya saya nggak punya kuda soalnya. Tidak punya kuda. Semua generasi sekarang memakai ojol. Jadi saya dititipi pertanyaan dari netizen nih Pak. Ya. Aplikator bilang butuh biaya inovasi digital. Tapi kenapa aplikasinya masih sering error pas hujan? Biasanya hujan tuh error itu Pak. Ya, dengan tarif segitu, potongan segitu, dan cuaca tak menentu. Ya, begitu Pak. Jadi cari penumpang atau cari keberuntungan itu Pak. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, gaji driver berkurang karena biaya pemeliharaan platform. Jadi emang aplikator pelihara platform atau pelihara unicorn, begitu Pak. Jadi kita berharap dengan adanya Bapak ini perpanjangan suara dari masyarakat ya, supaya mungkin didengar semua keluhan dan mendapat jalan terbaik begitulah. Ya. Begitu Pak. Ya, insya Allah itu akan kita benahi tanggapan-tanggapan. Bukan maksud saya adalah semua masukan itu menjadi bahan bagi kami di Komisi 5. Ya. Untuk menjadi suatu input di dalam penyusunan aturan-aturan yang akan datang. Karena bagaimanapun juga undang-undang yang akan kita lahirkan sebentar di DPR bersama pemerintah itu tentu akan ada suara-suara seperti itu yang akan kita dengarkan. Ya, dari situlah kita mencoba. Maknanya sebenarnya pertanyaan itu sangat dalam sebenarnya. Apa yang saya uraikan itu sebenarnya jangan kamu makan daging, saya makan tulang. Ya kan seperti itu. Artinya gini, harus ada keseimbangan. Keseimbangan, adil lah gitu ya. Ya, ada keadilan yang memang proporsional gitu. Nah, oleh karena itu masih banyak masukan-masukan sebenarnya. Insya Allah akan kami coba tampung semuanya. Dan merumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan nanti, dalam bentuk undang-undang. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa tahapan nanti itu ada tahapan jangka pendek, ada tahapan jangka panjang. Ya, kalau sudah masuk tahapan jangka panjang, pertanyaan yang menggelitik itu sebenarnya kalau didengar oleh aplikator juga tersinggung juga itu, harusnya dia tersinggung juga kan? Tersinggung. Mudah-mudahan dia tersinggung untuk memperbaiki dirinya. Ya, saya kira ya seperti itu Pak. Ya seperti itulah. Oke, begitu ya netizen. Saya udah bertanya. Saya balik lagi Pak. Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Siap. Oke Pak, tadi kita juga sudah bincang-bincang terkait akar permasalahan dari munculnya isu tentang demonstrasi atau tuntutan yang disampaikan oleh para driver ojek online ya. Tadi juga Bapak menyampaikan bahwa sikap DPR RI ini tentunya akan menjembatani berbagai kepentingan ya, dalam hal ini para driver ojek online dan penyedia platform atau penyedia jasa layanan transportasi. Nah ini masyarakat tentunya akan melihat aksi nyata yang akan dilakukan DPR ke depan ya, karena isu ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Salma adalah ini masih terus bergulir isunya Pak. Semua mata akan melihat ke DPR RI dalam hal ini bagaimana menyikapi permasalahan ini. Nah, kira-kira Pak dalam jangka terdekat apakah nanti DPR sudah ada rencana untuk memanggil pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan? Jangka pendek ya. Sebenarnya kemarin kami sudah janjikan, Komisi 5 sudah menjanjikan bertemu dengan Menteri Perhubungan. Sudah ada ya? Sudah ada surat menyurat, tetapi berhubung karena Menteri Perhubungan mendampingi Presiden ke Kuala Lumpur, maka hari Senin kemarin itu kita tidak bisa melanjutkan sambil menunggu keberadaan Pak Menteri. Ada penundaan ya Pak ya? Ada penundaan. Nah, sebenarnya yang saya dapat ketahui, Menteri Perhubungan itu sesegera mungkin, ya, beliau akan membentuk suatu kelompok kerja untuk mencoba menganalisis bagaimana masalah tarif, bagaimana masalah keamanan dan keselamatan, dan bagaimana kemitraan
Model kemitraan yang akan dilakukan atau digunakan nanti. Itu nanti akan tertuang dalam bentuk jangka pendek merupakan peraturan Menteri Perhubungan. Ini 4 poin ini yang menjadi target dalam waktu singkat untuk menyelesaikan riak-riak yang terjadi yang seharusnya tidak perlu terjadi agar supaya ekosistem ojol ini, transportasi online ini itu dapat berjalan dengan baik. Kenapa begitu? Karena sudah jutaan orang menggantungkan hidupnya di pekerjaan sebagai driver ojol ini. Sekitar 4 jutaan. Iya, sekitar 4 jutaan. Itu luar biasa. Kita harus hati-hati, pemerintah harus hati-hati karena itu menyangkut orang banyak. Walaupun kemarin tadi saya sudah sampaikan bahwa belum ada payung hukumnya, sesegera mungkin harus ada payung hukumnya. Oke. Makasih. Langkah konkret terdekat sekali ini apa Pak? Memediasi. Terdekat itu Menteri Perhubungan akan membentuk Pokjanya. Itu aja ya. Memediasi antara aplikator sama driver online untuk merumuskan 4 poin tadi. Jadi mencoba bagaimana kemitraan, tarif bagaimana, masalah yang lain seperti yang dikeluhkan itu akan dirumuskan dan dituangkan nanti dalam peraturan Menteri Perhubungan untuk menyesuaikan keadaan-keadaan yang terjadi. Kalau aplikatornya sendiri itu memungkinkan nggak Pak untuk dipanggil oleh DPR RI? Memungkinkan. Apakah sudah ada rencana untuk melakukan itu Pak? Kalau kita Komisi 5 itu memanggil aplikator harus melalui Menteri Perhubungan. Harus melalui Menteri Perhubungan. Jadi kita menyampaikan Menteri Perhubungan untuk mengikutkan atau mengundang dia atau yang aplikator ini untuk hadir bersama-sama rapat dengan Menteri dengan kami. Oke, berarti itu memungkinkan untuk dilakukan ya. Karena memang kan kita ingin melihat dari sudut pandang aplikator ya. Tadi saya disampaikan untuk mengakomodir semua kepentingan. Sampai sekarang ini kan kita tahu Pak bahwasanya aplikator itu tidak transparan, kemudian membuat peraturan sepihak saja dari kemitraannya. Dari pemerintah sendiri tidak ada, misalnya apa ya bahasanya tuh, tidak ada teguran atau apa gitu, jadi dibiarkan begitu saja gitu Pak. Jadi sebenarnya mungkin tidak begitu juga pemikirannya. Tetapi karena gejolak ini kita harus terpaksa menganalisis satu persatu dan merekomendir kepada Menteri Perhubungan agar supaya melakukan sesuatu langkah konkret, terutama kalau perlu segera lakukan audit. Oh ya betul, audit ya Pak ya. Audit seluruh aplikator itu agar supaya bisa diketahui. Makanya saya katakan tadi perlu transparansi. Transparansi menjadi penting. Sebab kalau tidak ada transparansi, nanti menyusun undang-undang ini, peraturan pemerintah ini juga akan menjadi masalah baru lagi. Pokjanya nanti akan melakukan audit investigasi juga. Pokja itu pemerintah yang akan lakukan. DPR hanya mengawasi saja. Baik. Yang jelas bahwa langkah pemerintah itu dengan segera untuk melakukan dulu bagaimana kolaborasi ini tetap berjalan, bagaimana mempertahankan ekosistem ojol ini berjalan dengan baik, sehingga prioritas-prioritas itu yang menjadi pekerjaan rumah Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya. Tentu kami dari jauh harus mengawasi dan setiap saat harus mengontroli. Baik, Bapak Hamka. Artinya ini memang perlu untuk dilakukan secara hati-hati ya. Kita ingin menginventarisasi permasalahannya dulu, dalam ini akar permasalahan itu apa. Kita juga harus melihat dari dua sisi ini ya Pak ya. Dalam ini aplikator dan driver ojol. Kepentingannya. Karena ini hajat manusia banyak ya Pak ya. Karena ini sensitif betul, gitu ya. Ada 4 juta lebih driver yang harus kita perjuangkan. Dan terakhir Pak Hamka, BKD adalah salah satu anggota DPR RI Komisi 5 periode ketiga dari Sulawesi Selatan. Saya pengen nanya langsung ke Pak Hamka nih. Apakah Bapak terus akan konsisten dan siap mengawal dan memperjuangkan terbentuknya
kerangka regulasi nasional yang menjamin perlindungan, transparansi, dan keadilan bagi para driver ojol ini? Siap dan hakul yakin bisa dilakukan. Siap dan hakul yakin ya, Pak ya? Okay. Apa yang kemudian Bapak harapkan bisa terwujud? Karena itu panggilan sebenarnya. Kami seorang parlemen, tentu itu kerjanya untuk mikirkan gimana sebenarnya nasib rakyat itu. Sehingga membuat suatu aturan dengan baik bersama dengan pemerintah, ya, agar supaya peraturan atau undang-undang yang dibuat itu dapat mengayomi semua pihak. Karena jujur saya katakan sebenarnya terlalu banyaknya masalah ojol ini, karena memang dari awalnya payung hukumnya yang tidak ada. Ini kita harus hati-hati membuat payung hukum yang benar. Ya. Kenapa saya katakan hakul yakin? Karena semua pihak, mulai dari pimpinan DPR sampai di bawah, setuju untuk membuat undang-undang. Satu suara. Ya, kalau yang lain-lain misalnya terjadi, misalnya ada perbedaan pendapat antara aplikator dengan ini, kita luruskan. Ini kita tetapkan undang-undangnya dan harus diikuti kalau itu sudah jadi. Baik. Oke, itu catatan untuk sahabat-sahabat resonansi ya, bahwa Pak Hamka akan siap dan konsisten terhadap untuk memperjuangkan hak-hak para driver ojol. Oke, Pak Hamka, sebelum kita tutup perbincangan ini, adakah hal-hal yang ingin disampaikan atau Bapak ingin menyampaikan pesan kepada jutaan driver ojek online yang sampai detik ini sedang bekerja keras di jalan? Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya hanya berharap bersabar dulu. Kalau ada hal-hal yang memang kurang pas, ya nanti kita tampung, tampung untuk dibicarakan, untuk membuat rumusan-rumusan, dan insya Allah pasti rumusan-rumusan itu pasti kita undang juga nanti, bahwa cocok nggak seperti ini, ya, agar supaya semua pihak itu tahu bagaimana proses undang-undang atau aturan yang kita buat, ya. Jangan ada yang mencederai antara satu dengan yang lain, apalagi kalau ada isu-isu bahwa sudah ada negosiasi dan sebagainya, dengan itu sangat suuzon sebenarnya. Tidak ada sama sekali, tidak ada pikiran sedikit pun. Tidak benar itu, Pak. Tidak ada yang benar itu. Ya. Artinya percayakan kepada DPR dan pemerintah untuk mengatur semuanya, untuk bisa mengakomodir semuanya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Oke. Mbak Salma. Sudah, penutup ya, penutup Bapak. Terima kasih banyak Pak Hamka atas waktunya hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan politik Bapak di Komisi 5, Pak ya. Kita yakin bahwa semua orang itu berhak memiliki kehidupan yang layak, baik itu dari aplikator, kemudian driver ojolnya. DPR RI diharapkan mampu mendiagnosa dengan tepat sehingga melahirkan payung hukum yang jauh tepat dan lebih baik lagi kemudian gitu. Karena perjuangan hak ojol ini, Pak, adalah lebih dari hanya perjuangan ojol, tapi masa depan bagi anak-anak driver ojol juga begitu, Pak ya. Sependapat. Pak Hamka, kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada podcast kita untuk mengulas isu-isu terkait driver ojek online. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan semacam insight ya kepada jutaan driver ojek online, bahwasannya untuk mengatur regulasi ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan perlu untuk mengidentifikasi segala macam akar permasalahannya. Ada naskah akademiknya. Betul, karena prosesnya ini sangat panjang. Percayakan saja kepada pemerintah dan DPR, kurang lebih seperti itu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya Pak Hamka. Untuk sahabat-sahabat resonansi, agar tidak hanya mengikuti arus, mari ikuti arus yang kritis dengan subscribe YouTube channel Podcast Resonansi, share dan like dan komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar selalu update dengan konten-konten Podcast Resonansi. Dan untuk sahabat Resonansi, jangan lupa politik bukan milik segelintir orang, politik adalah milik kita. Politik menentukan masa depan kita. Sampai bertemu di episode berikutnya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.